Halo Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan sebentar lagi mengajak saudara bersaat teduh bersama-sama ya. Dan sebelum itu saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan negara kita yang tercinta, Republik Indonesia. Kiranya lewat hidup kita sebagai orang-orang Kristen di Indonesia ini, kita membawa berkat Tuhan atas Indonesia. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, menunjukkan rahmat-Nya atas bangsa dan negara kita, karena Tuhan melihat hidup kita. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf. Di beberapa kesempatan yang lalu saya salah sebut ya. Saya menyebutkan Matius pasal yang ke-9. Harusnya Markus pasal 9. Saya mohon maaf karena saya tahu ada beberapa saudara yang kebingungan. Saya diberitahu beberapa orang bahwa ada salah sebut tanpa saya sadari. Dari sini saya minta maaf. Ya, jadi waktu yang lalu bukan Matius pasal 9 tetapi Markus pasal 9. Mungkin kurang lebih 2 hari lalu mungkin ya. Dua saat teduh yang lalu maksudnya. Nanti saudara periksa. Kalau sekali lagi itu mengganggu, kami mohon maaf atas kesalahan sebut ini. Yuk kita akan sekarang saat teduh bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menghiasi kehidupan kita dengan kasih dan kemurahan-Nya senantiasa. Haleluya. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena
kebaikan-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kau yang terindah, Kau yang terbesar. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajarkan kebenaran firman, membaca firman-Mu, nyatakan firman-Mu dalam hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat saat yang indah ini Tuhan. Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama menyambut pembacaan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kita sudah sampai pada Markus pasal yang ke-11 ya. Markus pasal 11. Berarti yang salah baca yang kemarin itu kira-kira 2 saat teduh yang lalu ya. Berarti kalau ini hari Senin, yang saya salah baca itu adalah pada hari Kamis berarti ya. Jadi itu bukan Matius 9 tapi Markus pasal 9. Sekarang kita sampai pada Markus pasal yang ke-11 ya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang.
Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan dari buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah. Dan lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat hari ini pada ayat 29 itu sangat, bukan 29. Tadi Tuhan berikan pada saya 25, ya. 25 itu menarik sekali menurut saya. Saya akan bacakan bagi saudara. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya. Menarik sekali. Mengapa hal ini menarik buat saya? Karena pada waktu Yesus mengajarkan tentang doa, Yesus memberikan kata-kata ini bahwa kita harus mengampuni. Bahwa di dalam diri kita tidak boleh ada pahit hati, tidak ada boleh menyimpan kekesalan hati, tetapi harus punya pengampunan. Perhatikan, dikaitkan dengan doa. Kalau saudara juga ingat pada
saat Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, habis Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, ya, bagimulah kemuliaan, kemuliaan dan kehormatan dan sampai selama-lamanya itu. Kemudian Yesus berkata juga tentang pengampunan. Kalau saudara ingat, ya, dalam Matius pasal yang ke-6 kalau tidak salah. Jadi di sana kita lihat bahwa doa dan pengampunan atau doa dan hati yang bersih yang mau mengampuni sesama itu sangat terkait. Karena itu mari kita akan bersama-sama selalu punya hati yang damai, ya. Kita sama-sama selalu memperdamaikan diri kita dengan Tuhan dan memperdamaikan diri kita dengan sesama. Buanglah segala kepahitan, buanglah segala kekesalan hati itu. Karena itu hanya akan menghambat doa saudara. Berikanlah pengampunan. Berikanlah pengampunan, ampunilah orang lain, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu, dan otomatis doa saudara dan saya juga lebih besar kemungkinannya untuk didengarkan oleh Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu bersama-sama buat kebenaran firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur hari ini Kau mengajarkan dan mengingatkan pada kami tentang pentingnya sebuah pengampunan. Pentingnya kami memiliki hati yang bersih, yang tidak menyimpan kebencian, kejengkelan atau amarah terhadap sesama kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Berikan kami hati yang bersih. Dalam nama Yesus, kalau ada yang masih terikat oleh sakit hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita akan berdoa bagi nama-nama yang kita ingat mungkin mereka belum percaya Yesus. Kita akan doakan supaya Tuhan buka jalan untuk mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita akan doa sama-sama. Pribadi lepas pribadi. Yuk kita akan lebih lanjut berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang mengalami penderitaan dan aniaya karena nama Kristus atau karena kebenaran firman. Tuhan, terus kami berdoa buat mereka. Tuhan, kiranya lepaskan mereka dari segala aniaya yang begitu mengerikan dan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Tapi juga kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu, karena rancangan-Mu itu yang terbaik. Kuatkan hati mereka, kuatkan hidup mereka Tuhan, agar mereka tidak jatuh dalam kepahitan hati ataupun jatuh di dalam menyangkal Yesus. Tolong kuatkan saudara-saudara seiman kami ini Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia yang hari ini merayakan kemerdekaannya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih sudah 75 tahun lamanya Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa kiranya di hari peringatan kemerdekaan bangsa kami ini adalah hari di mana Tuhan mulai mencurahkan berkat terus menerus atas bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Berikan damai sejahtera, berikan kesejahteraan, berikan pertolongan-Mu atas Indonesia Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu tercurah atas Indonesia. Bahkan Tuhan akan buat lebih banyak jiwa lagi untuk boleh datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan maupun hamba-Mu sebagai seorang hamba Tuhan, memiliki gelar teologi, memiliki gelar kependetaan,
seorang gembala sidang, evangelis, dan lain-lain. Tuhan, kami berdoa, berikan kami semuanya hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami dan keluarga kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar satu pun tidak ada yang terlewat. Semuanya melayani Tuhan, semuanya dipakai oleh Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, perlengkapi kami dengan kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga kami lebih efektif, lebih luar biasa lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu kiranya ada atas kami, hamba-hamba-Mu. Kiranya Kau akan menolong kami, sehingga kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sekarang kami berdoa Tuhan bagi yang sakit, baik yang di rumah sakit, di rumah ataupun di berbagai tempat. Kami berdoa karena kami percaya jamahan kuasa-Mu sanggup menjamah mereka Tuhan. Ampuni lebih dulu kesalahan mereka dan kesalahan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap saudara kami yang sakit ini, kiranya Tuhan jamah, tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa Allah kiranya mengangkat dan menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap orang yang mengalami masalah hari-hari ini. Tuhan, kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni dan tunjukkan kesalahan kami untuk kami dapat segera bertobat. Tetapi kalau ini karena Tuhan punya rencana, Tuhan kiranya berikan kami kekuatan sehingga kami sanggup bertahan sampai akhir, bahkan senantiasa berjalan melalui jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir kiranya atas setiap saudara yang mengalami masalah. Pertolongan, kelepasan, kemenangan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang yang oleh karena kuasa kegelapan diikat dengan dosa, diikat kepada dosa. Kami berdoa segala kuasa dosa, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah bekerja dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau yang bekerja atas kami, berikan kami selalu hati yang baru, roh yang baru, yang taat dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah sekarang saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin saudara kita semuanya punya pergumulan doa pribadi ya. Mari kita akan doa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing, secara masing-masing ya, pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa. Baik. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati pelayanan kami, memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal Tuhan akan menjadikan kami berkat dan sinar terang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.